Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, sobat Akhias hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang masuk ke saya, dan itu sudah beberapa kali pertanyaan itu, dan sudah beberapa hari yang lalu, cuman belum sempat saya jawab, belum sempat saya respon, yaitu terkait dengan bahasa lonte. Bahasa lonte ini apakah masuk kategori bahasa kasar yang kemudian dilarang di dalam Islam? Saya tidak ingin lebih jauh membahas terkait dengan background istilah itu muncul ya. Saya ingin membahas secara normatif, secara umum, secara keilmuan terkait dengan masalah pertanyaan itu. Jadi kalau saya lihat di kamus bahasa Indonesia, lonte itu adalah wanita jalang, sundal, wanita pelacur, itu lonte itu kan. Apa itu kasar? Ya, itu kasar. Kalau ditanya apakah itu kasar? Yes, itu kasar. Dan apakah diperkenankan kita seorang muslim yang menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari, atau misalnya memberikan sebuah nasihat kepada banyak orang terkait perzinahan dan lain sebagainya dengan menggunakan bahasa itu? Nah, itu yang akan coba ingin saya dalamin di sini dan saya share kepada Anda. Mudah-mudahan ini jawaban juga bisa menjadi salah satu referensi di antara jawaban para ustadz yang begitu banyak dan beragam. Pertama, saya ingin jelaskan dulu bahwa mengumpat atau berkata kasar itu jelas tidak boleh ya dalam Islam. Berkata kasar itu tidak boleh, berkata kotor itu tidak boleh, meso-meso itu tidak boleh, mencaci maki itu tidak boleh, melaknat-laknat itu juga tidak boleh. Laisal mu'min bit-ta'an, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an. Mukmin bukanlah orang yang suka mencela, wal-la'an, suka melaknat-laknat, wal fahish, dan suka melakukan perbuatan yang keji, wal badhi, dan suka berkata kotor. Itu bukan pribadi seorang mukmin. Jadi pribadi seorang mukmin adalah bukan pribadi yang suka mencaci maki, bukan pribadi yang suka melaknat-laknat, mencemooh, membuli, berbuat keji atau berkata kotor, miso dan lain sebagainya. Itu bukanlah pribadi seorang muslim. Karena memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, untuk melaknat-laknat, untuk suka mencaci maki. Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyatakan, inni lam ub'ats, sesungguhnya kami tidak diutus la'anan, untuk suka melaknat-laknat, mencemooh, mencaci maki dan lain sebagainya. Wa innama bu'istu rahmatan, namun sesungguhnya kami diutus untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Maka harus difahamin oleh kita semua bahwa di dalam berdakwah itu ya hindarin yang namanya la'an, hindari yang namanya ta'an, suka mencaci maki, suka melaknat-laknat, suka mencemooh, itu harus dihindarin model dakwah kayak begitu. Karena dakwah itu mengajak, bukan menginjak-injak. Dakwah itu merangkul, bukan memukul-mukul. Dakwah itu menebarkan kasih sayang, saudaraku, bukan kemudian mencaci maki, bukan kemudian meso-meso dan lain sebagainya. Karena objek dakwah itu beragam, macam-macam. Dan kalau di keindonesiaan ini kan memang karakternya kan karakter yang lembut, karakter yang memiliki pribadi kasih sayang sesama manusia, berbeda dengan mungkin di culture di negeri yang lain gitu kan ya. Sehingga
model dakwah yang dikembangkan oleh para sunan, para wali songo itu adalah model dakwah yang penuh kelembutan, penuh toleran terhadap hal-hal yang tidak prinsip gitu loh. Tapi kalau prinsip ya sudah pasti kita harus benar-benar lurus kalau prinsip ya. Kalau itu sesuatu yang misalnya haram dan itu mutlak keharamannya, tidak ada jalan lain untuk bisa mencari perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya, karena para ulama ittifaq sepakat tentang keharaman itu, ya nggak bisa dong kita bertoleran untuk menyatakan itu boleh gitu loh. Selama menyangkut hal-hal yang ijtihadiyah, selama menyangkut hal-hal yang di situ masih fihi qaulan, fihi salah satu aqwal, di situ masih ada beberapa pendapat ya. Kenapa kita nggak mengambil pendapat yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat itu? Itulah yang dakwah para ulama-ulama salaf terdahulu di negeri kita di Nusantara ini. Jadi saudaraku, itu yang pertama yang saya sampaikan terkait dengan pertanyaan yang di atas tadi itu mengenai bahasa lonte itu apakah bahasa kasar tidak. Jadi intinya kita dilarang gitu loh, tidak dianjurkan di dalam berdakwah para dai-dai Allah itu mengungkapkan kata-kata kasar, mengungkapkan kata-kata mencemooh atau melaknat-laknat. Lebih-lebih kalau kemudian kata-kata kasar itu ditujukan kepada person, itu tidak boleh. Para ulama sepakat kalau melaknat orang itu personnya yang dilaknat, itu tidak boleh. Kalau kita melaknat itu secara umum gitu kan, perilakunya itu boleh. Misalnya melaknat orang-orang yang berzina gitu kan ya, nah, itu boleh kan, melaknat orang-orang berzina. Tapi kalau sudah fokus kepada person per person itu kan, kita nggak boleh kemudian menunjuk hidung, kamu pezina, kamu lonte, itu tak boleh saudara. Jadi ikhwatadina fidhakumullah, hindari dakwah-dakwah yang model-model seperti itu. Masih banyak jalan dakwah yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, menyatukan masyarakat, menyejukkan masyarakat. Kenapa kita nggak ambil yang jalan itu ya? Ini yang pertama. Jadi Islam tidak datang dengan melaknat-laknat, mencaci maki, tetapi Islam datang untuk mengajak dengan penuh kasih sayang. Ya kalau mereka tidak mau diajak, fa in tawallau fa innama 'alaikal balau. Itu kan sudah ada prinsip dalam beragama. Ya kalau mereka berpaling ya sudah. Yang penting para nabi, para pewaris nabi, para ulama, para ustadz itu sekedar menyampaikan. Ini yang pertama ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan lonte itu bahasa kasar. Yes, itu bahasa kasar kalau saya lihat di kamus bahasa Indonesia. Lonte itu wanita jalang, lonte itu pelacur, tuna susila, kan itu kan lonte itu kan ya. Jadi ya kan kasar gitu kan ya. Apakah boleh menggunakan bahasa kasar untuk yang bahasan lonte itu? Ya saya katakan boleh gitu kan ya. Saya katakan boleh. Pak Ustadz bertentangan? Tidak. Kalau berdakwah itu tadi kan, kalau berdakwah ya, berdakwah itu kan nggak boleh mencaci maki. Tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang kemudian membuat dengan bahasa itu orang jijik dengan perbuatan yang kita bahasakan itu, maka itu ya jauh lebih baik gitu kan ya. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, Innallaha ta'ala lan yanzi'a barakatal ardi hatta yuqala fil ardi lidzalim anta zalim. Kurang lebih terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut keberkahan di muka bumi hingga di bumi itu dikatakan kepada orang yang telah berbuat zalim, ini kamu zalim gitu kan. Zalim kan kasar nih bahasanya. Kamu zalim gitu kan. Kamu telah berbuat zalim. Selama masih ada bahasa itu, maka Allah enggak akan bakal mengangkat keberkahan di muka bumi ini, rahmat di muka bumi ini. Artinya terhadap perbuatan-perbuatan nista, terhadap perbuatan-perbuatan yang memang zalim, terhadap perbuatan yang memang keji dan mungkar, itu ya katakan yang sesungguhnya, itu keji dan mungkar, supaya generasi-generasi kita berikutnya tidak menganggap itu sesuatu yang baik gitu loh. Ini maksud saya katakan boleh tadi itu, bukan saya sebenarnya yang katakan, itu para ulama gitu kan ya. Saya nukil dari para ulama menyatakan itu boleh ya kan, boleh. Yang tak boleh itu menyematkan kata itu kepada person per person, itu yang nggak boleh. Kamu lonte lo, itu yang nggak boleh. Kamu pezinah ya, itu nggak boleh. Kamu pelacur, nggak boleh. Atau menggunakan bahasa-bahasa kiasan.
Oh, dia itu pelacur, dia enggak nyebut nama tapi dia. Cuman masyarakat sudah paham dia itu dia itu. Nah, itu juga enggak boleh gitu kan ya. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, mitra sobat Aqyas hafizahumullah, kalau yang dimaksud itu per person itu yang enggak boleh. Tapi kalau kemudian kita ungkap ini bahasa ini menyangkut bahasa yang umum, enggak usah diperhalus gitu. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri enggak memperhalus. Allah sendiri enggak memperhalus. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah menyebut di surat Al-Isra ayat 32, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya itu perbuatan zina itu fahisyatan, perbuatan yang keji, menjijikkan. Fahisyah itu perbuatan keji, menjijikkan. Wasa asabila, dan seburuk-buruknya jalan kehidupan. Kan berarti kan memang keras gitu loh, keras. Jadi nggak boleh diperhalus. Bahkan kalau kita lihat di surat An-Nisa ayat 22 itu ditambah itu kan. Innahu kana fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Sehingga Dr. Wahbah Az-Zuhaili di kitab Tafsir Al-Munir karya beliau itu ketika menafsirkan surat Al-Isra 32 itu menyatakan waqad wasafallahu ta'ala az-zina bisifatin salath. Bisifatin salasin. Itu Allah mensifati orang yang berzina dengan 3 sifat. Yang pertama kaunuhu fahisyatan. Fahisyah, perbuatan keji, menjijikkan. Wa maqtan. Yang kedua apa? Maqtan. Ini di An-Nisa ayat 22. Wa maqtan, perbuatan yang dibenci. Kemudian yang ketiga wasa'a sabila, seburuk-buruknya jalan kehidupan. Artinya apa? Orang yang berbuat zina itu pasti perbuatannya menjijikkan. Perbuatan menjijikkan. Karena itu anak yang ibunya berbuat zina, anak yang bapaknya berbuat zina, kalau tahu perbuatan menjijikkan, nggak mungkin menerusin perilaku bapak dan ibunya. Dan faktanya kan banyak yang malu begitu loh kalau orang tuanya pezina dan sebagainya. Itu akhirnya membuat generasi setelahnya itu tidak mau mengikuti jejak sebelumnya orang tuanya itu. Begitu tuh saudara. Wa maqtan. Yang kedua apa kata Allah? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini menukil dari 2 firman Allah, Al-Isra 32 sama An-Nisa 22. Wa maqtan. Maqtan itu dibenci. Yang pertama dibenci sama Allah, yang kedua dibenci oleh masyarakat. Mana ada pelacur disayang gitu? Enggak ada. Dibenci oleh masyarakat. Jadi ya faktanya ketika anak zina disebut di Indonesia kan anak haram. Padahal di Islam enggak ada anak haram kan gitu kan ya. Anak haram. Itu kan menunjukkan bahwa kebencian masyarakat terhadap perilaku zina itu. Bahkan Allah sendiri itu membencinya. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan ma min dzambin ba'da syirkin a'dhamu 'indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada satu dosa pun setelah dosa syirik yang paling besar, a'dhamu 'indallah, paling besar di sisi Allah Rabbul Alamin, min nutfatin, dari nutfah, dari sperma, wada'aha rajulun fi rahimin, yang dipancarkan ke rahim seorang perempuan, la yahillu lahu, yang tidak halal baginya. Itu dosa paling besar setelah syirik, saudara. Nah, dari ayat-ayat ini, saudaraku ikhwatadina fillah, dari uraian para ulama, dari uraian Rasulullah Muhammad SAW, ya jangan diperhalus gitu loh. Sekarang kan diperhalus itu. Kupu-kupu malam, kan diperhalus itu kan. Kupu-kupu malam, pekerja seks komersial gitu kan. Jadi pekerja komersial begitu loh ya. Nah itu kan jadi halus gitu. Tidak, di dalam Islam ya kalau itu zalim ya zalim, kalau itu keji ya keji, kita kacang keji. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya tak mengikuti. Jadi itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi
Kalau ada ulama ngomong lonte, ya rapopo gitu. Memang begitu. Sejak zaman dulu ya ngomongin kan lonte, kan sekarang aja diperhalus. Lonte, sundel, ya kan, wanita jalang, pelacur, kan begitu tuh, saudara. Supaya apa? Supaya nggak ada orang yang mau melakukan itu, karena jijik gitu loh dengan bahasa itu. Ini pendidikan kepada masyarakat. Yang nggak boleh itu, yang kalau saya kaitkan dengan yang pertama tadi, yang mencemooh, melaknat, membuli dan sebagainya. Kalau masuk ke per person itu nggak boleh gitu. Misalnya, tadi saya katakan di depan, lonte kamu, gitu kan, wanita jalang kamu, nggak boleh. Apalagi nyebut nama, si fulan lonte, gitu kan, nggak boleh. Dosa itu. Ngomong begitu tuh nggak boleh. Man ayyara akhahu bi dzambin falam yamut hatta yaf'alahu. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuli saudaranya, mencemooh saudaranya, mentair saudaranya, mencemooh saudaranya, karena perbuatan dosa yang dilakukan, apakah perbuatan lonte tadi itu, dia mencemooh, membuli habis-habisan, falam yamut, maka dia enggak mati, hatta yaf'alahu, sampai dia akan melakukan hal yang sama dan serupa dengan yang dicaci maki itu. Makanya saudaraku ikhwatadina hidayahumullah, kalau sudah menyangkut person nggak boleh, gitu kan ya. Tapi kalau kita menguraikan secara umum, gitu kan ya, bahwa itu perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang dibenci, wasa'a sabila, dan yang ketiga tadi apa? Seburuk-buruknya jalan kehidupan, seburuk-buruknya jalan kehidupan. Siapapun yang melakukan itu buruk, itu berarti pilihan hidupnya, buruk itu pilihan hidupnya. Masyarakat mencela. Coba sekarang akhir-akhir ini ada prostitusi online yang terungkap itu kan. Buruk kan? Masyarakat menilainya itu buruk, saudara. Ya kayak begitu memang harus kita jaga supaya masyarakat tetap menganggap buruk. Jangan kemudian dibahasakan dengan lemah lembut, seolah-olah itu baik. Jangan, saudara. Tapi kalau person nggak boleh ya. Sekali-kali kalau per person menuduh orang per orang itu nggak boleh. Kenapa kita kayak begitu, akhirnya di generasi berikutnya menganggap itu adalah sesuatu yang baik gitu loh, yang biasa gitu kan. Jangan. Kita kepingin tidak ada generasi kita yang kemudian melakukan perbuatan zina. Naudzubillah min dzalik, saudaraku. Jadi ikhwatatina fillah, begitu buruknya jalan perlontean itu bahasanya kan ya, atau perlacuran itu. Sampai ketika ini sebagai penutup ada sebuah kisah ketika Hindun bin Utbah bin Rabi'ah itu mau minta maaf kepada Nabi Muhammad pas waktu Fathu Mekah di tahun ke-10 Hijriah. Itu Nabi Muhammad berada di Bukit Sofa. Itu para wanita-wanita itu yang asalnya musyrikin Quraisy, yang asalnya musyrik itu kan, ketika Islam berkembang di Mekah, dibebaskan dari penindasan keberhalaan, kembali kepada tauhid, ada cahaya tauhid, maka semua berbondong-bondong untuk minta maaf. Di antara yang minta maaf itu perempuan itu adalah Hindun bin Utbah yang pernah membunuh paman Rasulullah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga beliau sampai diberi gelar Akilatul Kibdah. Akilatul Kibdah itu yang memakan jantungnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Apa yang terjadi? Ketika itu karena saking malunya sama Nabi Muhammad, takut lah ya sama Nabi Muhammad, beliau pakai cadar, beliau menutup cadar pada waktu itu supaya nggak ketahuan. Nah pada waktu itu Rasulullah berkata dari atas ya, di Bukit Sofa, di bawah itu ada Sayyidina Umar yang kemudian melanjutkan perkataan Nabi Muhammad supaya didengar oleh kaum wanita yang ada di bawah itu, di bawah Bukit Sofa itu. Maukah kalian berbaiat kepada kami? Diulang, maukah kalian berbaiat kepada kami? Mau, gitu kan ya. Maukah kalian tidak mensekutukan Allah? Siap, kami tidak mensekutukan Allah. Begitu, termasuk Hindun berkata seperti itu. Maukah kalian berbaiat untuk tidak mencuri, gitu kan ya. Diulang sama Sayyidina Umar. Maukah kalian wahai wanita berbaiat kepada Rasulullah tidak mencuri? Mau. Nah, Hindun bin Utbah itu bertanya tanpa membuka cadar. Maaf ya Nabi, suami saya pelit. Bolehkah saya mengambil dari suami saya? Apakah masuk kategori berdosa saya mencuri? Pada waktu itu di dekatnya Sayyidina Umar, di lereng sofa itu ada laki-laki yang berteriak. Siapa laki-laki yang berteriak? Dialah Abu Sufyan. Beliau berkata, saya sudah ridha dengan apa yang kamu ambil. Nah akhirnya Rasulullah tahu, oh kamu Hindun, gitu kan. Rasulullah saya Hindun.
Saya menutup karena takut kepada dirimu. Tidak apa-apa. Dan boleh kamu ambil kalau hakmu. Jadi boleh mengambil dari suami. Ini bahasan lain ya. Boleh mengambil dari suami duit kalau memang suaminya pelit, tidak memberikan haknya. Hak istri itu boleh diambil, tapi sebatas haknya. Jangan diambil sak kartu-kartu nih, gesek sana gesek sini. Nah itu zalim, nggak boleh. Ngambil hak yang memang menjadi miliknya itu boleh diambil, kata Rasulullah. Terus yang ketiga nih yang terkait dengan kajian kita, Pak. Maukah kalian berbiat untuk tidak berzina? Begitu. Wah, Hindun berdiri lagi. Ya Rasulullah, adakah orang yang merdeka kayak kita ini berzina? Itu seburuk-buruknya jalan. Perhatikan. Hindun yang baru masuk Islam, Hindun yang baru mengenal Islam, itu menganggap perzinaan itu Masya Allah seburuk-buruknya jalan kehidupan, sekeji-kejinya jalan kehidupan. Artinya apa? Orang musyrikin Quraisy pun sebelum mengenal Islam menganggap yang namanya perzinahan itu seburuk-buruknya jalan. Maka kita yang berada dalam hidayah nubuat Rasulullah Muhammad SAW masih mengambil jalan itu, ikhwatadina fidzakumullah. Sungguh kita salah telah mengambil dan menjadi manusia yang seburuk-buruknya manusia. Saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, ini jawaban saya. Kesimpulannya apa? Ya itu tidak boleh memperhalus bahasa-bahasa yang sudah dipatenkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya sebagai bahasa untuk memberikan penyadaran pendidikan kepada umatnya, gitu kan. Kalau zina ya zina, kalau itu keji ya keji, kalau itu jijik ya jijik, kalau itu dibenci ya dibenci, seburuknya jalan gitu loh. Kalau dalam bahasa Indonesia lonte, sundel gitu, wanita jalan, ini nggak ada masalah gitu kan. Yang jadi masalah itu ketika kita dengan bahasa itu secara kasar mengungkapkan di khalayak rame, menuduh person per person, itu yang tidak boleh, itu yang terlarang, saudara. Mudah-mudahan sedikit yang bisa sampaikan ini menjadi salah satu referensi dari sekian referensi yang mungkin Anda pernah baca dan pernah dengarkan di YouTube yang lain. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد